suaminya udah gajian, udah masuk belum? Makanya dicek dulu ini, dicek dulu, coba dulu juga dicek dulu rekeningnya. Siapa belum masuk, disuruh masuk, dia sampai rumah nanti bilang mas suaminya, suami rekeningnya belum masuk, sudah tinggal 30. Kalau sehari suruh masukin ke rekening, biar bisa belanja, besok hari ke pasar, biar beli masak nanti bisa kita berbagi-bagi sama tetangga, dan hidupnya berkah. Allahumma. Nah, ya kayak kowe ibu luar biasa, anak-anak luar biasa, luar biasa sekali. Alhamdulillah para kiai saya dapat di sini tadi ada sekitar 7 kiai yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah berkah maulid pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih tidur, Joshua nggak kelihatan. Suaranya mana? Suara yang sana. Jangan salam wajib ya. Bu, jangan salam wajib kamu. Kata siapa? Bingung. Karena siapa? Kata Ustaz, baru juga datang, baru juga dengar. Dek, jawab salam wajib atau enggak, Dek? Wajib enggak? Kata siapa? Sebelum saya lanjutin ngomong-ngomong sampai jam berapa? Tadi sambutan aja setengah jam, berarti samanya harus 3 jam. Udah kita ya Pak. Kan? Oh, jam berapa kan? Sampai sahur. Kembali lagi, jam salam wajib enggak? Wajib. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Saya tanya pada kiai, kiai itu saya tanya. Jawab salam itu nggak wajib. Jawab salam tidak? Wajib. Kalau saya ngomong jawab salam tidak wajib, Bu. Saya punya alasannya jawab salam tidak wajib. Alasannya apa kak? Asalnya ada 3 alasan yang jawab salam tidak wajib. Siapakah mereka yang jawab salam tidak wajib? Yang pertama, jawab salam tidak wajib bagi mereka yang tujuh. Berarti tadi yang kita jawab salam saya termasuk orang-orang yang betul ya ini. Ini guru biasa semuanya. Saya tadi sudah sana latihan pidato. Yang kedua, jawab salam tidak wajib. Tidak wajib bagi siapa? Alasannya yang kedua yaitu mereka yang jawab salam tidak wajib bagi mereka yang bisu. Berarti jawab salam tidak wajib bagi mereka yang bisu. Tadi yang jawab salam saya termasuk orang-orang yang bisu. Terakhir. Jawab salam tidak wajib. Kita tunggu. Biar lewat dulu. Jumlahnya berapa, Bu? Yang terakhir, jawab salam tidak wajib bagi siapa? Bagi mereka yang gila. Berarti tadi yang kita jawab saya berarti termasuk orang-orang yang berarti jawab salam itu wajib. Tidak wajib bagi mereka yang tidak wajib bagi mereka yang tidak wajib mereka yang gilanya riaknya kesini, ibu yang lihatnya kesini. Aduh ya Allah, saudari dengar dulu deh, saya kasih penghormatan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sekitar 6 kiai di sini. Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad bin Yati Fanani. Mana beliau? Hadir. Kita doakan beliau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang muliakan juga Kiai Haji Muhammad Najib. Yang mana?
sudah pulang. Kita doakan beliau selamat di perjalanan sampai rumah. Dan insya Allah keberkahan sampai kepada keluarganya yang di rumah. Kami hormati yang mohon juga Kiai Haji Mujid Halim. Ada Kiai Mujid? Ada. Alhamdulillah kita doakan beliau dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Kiai Haji Fuad Zain. Kita doakan beliau dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Kamal, Kiai Didin Fatah. Kita doakan beliau dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanfaatkan ilmunya, diberkahi ilmunya sehingga bisa sampai pada kita semuanya. Dan insya Allah berguna bagi nusa bangsa dan negara ini. Kami hormati dan muliakan juga Sohibul Baik, guru saya, sahabat juga Ustaz Pratimin Al-Jawi yang gantengnya kayak Ustaz Ari. Gantengan mana Bu? Rakimin. Ganteng Sarakimun sudah hari Bu. Rakimin. Sarakimin alhamdulillah. Gantengnya gak dikit, saya banyak. Hormati dimuliakan juga hadir ke wilayah RT 03 dan 02. Namanya panjang sekali ini. RT 3 Bapak Suyatno Wicaksono Noto Degoro Udridowo Bajang tadi mau ditumong limo Jilu Patmo Mangku Pendowo Seti Sedoyo. Kita doakan beliau Seti Sedoyo juga bisa ngayomin warga RT 03 dan juga Bapak Ridwan RT 02 insya Allah penuh berkah juga. Dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu yang sampai ujung sana, yang sampai gak kelihatan sampai rumah, dan juga ada adik sampai sana, kita doakan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Badan kita, memurahkan rezeki kita, dibanyakkan kemanfaatannya di dunia, insya Allah sampai akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya masuk, saya mau ngasih hadiah buat dua anak tadi. Ayo maju sini. Bawa bendera maju. Biar mereka bahagia. Tidak diundang ke sini, izin kepada Pak Ustaz Rakimin, boleh nggak saya datang ke sini? Boleh. Bawa benderanya. Sampai sini mengibarkan bendera. Inilah generasi penerus mereka cinta Rasulullah SAW. Selamat ke depan. Kasih dulu. Yang warna apa, Dek? Yang warna apa? Merah. Oh iya. Karena benderanya hijau, bajunya hijau, ya saya kasih yang hijau. Berapa orang? Ya nggak apa-apa, tiga berdiri semuanya nggak apa-apa, kebagian semuanya. Nah, mana? Terima kasih. Semangat terus. Ya. Termasuk generasi yang luar biasa. Ini yang kita tunggu. Generasi yang sangat luar biasa, nggak diundang ngaji, mau datang ngaji. Belum tentu anak-anak sekarang Bu, kita lihat Bu, anak-anak sekarang bangun tidur pegangnya, mau tidur pegangnya, teman-teman pegangnya, mau makan pegangnya, sampai mukanya kayak sampai mukanya kayak HP ya. Allah, ya Allah Bu. Nah, sekarang begitu, tapi alhamdulillah di Duren Sawit ada generasi luar biasa karena kiai-kiainya hadirnya juga sangat luar biasa. Ini motivasi buat kita semuanya. Kiainya sangat luar biasa, santrinya luar biasa, Duren Sawit luar biasa. Alhamdulillah. Lanjut sampai Jambiro. Ya, selawatan dulu yuk. Selawatan dulu. Sallallahu
Kita bersolat pada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta lagu kepada Nabi Bu. Cinta Bu pada Nabi Bu. Cinta enggak kita pada Nabi Pak? Cinta. Kalau cinta saya mau tanya. Izin dulu Pak Yaya. Nanti masuk temanya setelah bagi-bagi dulu biar daripada ibu-ibu pada melek semuanya. Sudah di majelis taklim tarbiyah itu nafas berapa tahun? 2 sampai 3 tahun. Kalau cinta Nabi saya mau tanya. Jadi tadi diajarkan fikih, diajarkan tauhid dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, bedanya cuci muka sama wudhu apa Bu? Niat Pak. Bedanya cuci muka sama wudhu apa Bu? Saya kan tahu. Belum bisa jawab pelaku. Bedanya niat dan bedanya wudhu sama cuci muka apa Bu? Niat. Niat. Karena kalau cuci muka nggak niat gitu, Enggak. langsung celup gitu. Kagak. Ya Bu. Alhamdulillah cuci muka termasuk pun. Alhamdulillah. Bu, cuci muka belum tentu iya wudhu. Kalau wudhu berarti dia sudah cuci muka. Itu bedanya ya Bu. Sini Bu. Alhamdulillah. Makasih. Oh Bu, bedanya cuci muka sama wudhu. Tapi saya mau tanya Bu, berapa banyak kita yang cuci muka atau banyak kita yang wudhu? Tanya satu hakimin itu, banyak cuci muka apa wudhu? Beneran? Orang wudhunya kayak sepak bola begini. Kalau orang cuci muka belum tentu wudhu. Kalau orang wudhu udah berarti cuci muka. Lanjutnya mau lagi? Minta Ustaz Rokimin. Bedanya sholat sama lewat apa Bu? Fikih lagi nih. Kalau sholat, pinter Ibu. Kalau sholat sudah pasti lewat. Kalau lewat belum tentu sholat. Berapa banyak orang hanya lewat tidak sholat, dan berapa banyak orang sholat tapi tidak sholat, cuma lewat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak Bu, begitu Bu? Banyak, Ustaz Hakimin masih banyak. Terakhir di sini terakhir, tapi nggak ada duitnya. Ibu-ibu mintanya duit melulu. Ada itu 3 lembaran tapi cuma ungu-ungu mau kali orang mintanya ngemerah. Merah Ustaz Hakimin nanti dah. Sekarang apa bedanya ngaji sama ngomong-ngomong? Ngaji ya ngaji, ngomong-ngomong sini cepetan sini. Ini biar anak-anak bahagia semuanya biar di sini. Nah kita baru masuk tema nanti. Nah ya gitu. Tadi dapat itu enggak? Ya, bedanya ngaji sama ngomong-ngomong apa? Ngaji ngomongnya. Ngaji ngomong. Maksudnya dia kalau ngaji, kalau ngomong-ngomong belum tentu. Kalau ngaji pasti ada di ngomong Bu. Iya. Makanya pada malam hari ini kita mau ngomong-ngomong tentang meniru etika politik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji. Tapi ada dia omongin. Coba kalau ibu-ibu kesini tadi nggak ada temanya, kesini cuma ngomong. Ada ngajinya nggak Bu? Pulang-pulang berberkat nggak? Enggak. Coba kalau sini ngaji, ada yang diomongin. Pulang-pulang bawa ilmu.
Oh, biar berkah. Oh, biar bisa ke Mekah. Ya udah, ya. Terima kasih. Kembali ke alamnya masing. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Ya. Hah? Lanjut bagi duit. Habis nanti saya. Udah habis. Minta nanti Kiai Rakimin nanti Kiai Rakimin. Hah? Oh, berkah. Oh, berkah. Oke. Anaknya minta berkah. Saya doakan nanti yang jawab salam saya hidupnya berkah. Rezekinya melimpah. Banyak sedekah. Bisa cepat-cepat pergi ke, bisa keliling tawaf di lari kecil dari sofa ke nginep di Musda, kumpul di Padang. Di mobil suaminya nambah Bu, suaminya saya tanya bapaknya, istrinya nambah. Oh, diamini nggak Bu? Amin nggak Bu? Ini belum selesai. Kok belum udah diaminin? Kata Pak Kiai masih ada koma belum titik. Nambah gajinya kepada istri. Oh, baru amin. Tadi nambah suaminya, istrinya nambah. Istrinya nambah sayang. Istrinya nambah cantik. Istrinya nambah bawel. Alhamdulillah, solehah, anak-anaknya soleh-solehah, hidupnya sakinah mawadah warohmah. Alhamdulillah. Dah cukup doa ya, orang masuk tema. Bu, saya tanya Dik, Rasulullah SAW berjuang berapa tahun? Semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, berapa tahun Bu? 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Meninggalnya tahun berapa Bu? Meninggalnya tahun berapa? 63. Itu umurnya. Berapa tahun Bu? Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Beliau meninggal 63 tahun. Berarti dakwahnya selama 23 tahun. Tapi kita lihat Bu, hasilnya sangat luar biasa. Sampai sekarang masih tersimpan, sampai sekarang masih diamalkan oleh para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ciri-ciri pemimpin. 23 tahun berjuang, tapi sistem sampai sekarang masih, dan insya Allah terus diteruskan oleh para ulama sampai nanti di yaumil qiyamah. Coba kalau kita lihat Bu, pemimpin-pemimpin sekarang paling cuma 5 tahun. Banter-banter berapa Pak? 10 tahun. Tapi Rasulullah SAW beliau wafat, semuanya masih diamalkan oleh para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebentuknya cinta Rasulullah kepada kita, makanya kita harus cinta kepada Rasulullah. Sayang Rasulullah kepada kita. Saking sayangnya umat Rasulullah mempunyai tiket khusus VVIP
happy, beda daripada umat-umat yang lain. Coba kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam, Bu, punya kesalahan satu aja. Punya kesalahan satu saja. Diterima ampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala di mana, Bu? Di mana, Bu? Di Mekah. Coba kalau kita, Bu, kalau seandainya kita seperti Nabi Adam alaihissalam, punya 1, 2, 3 demikiannya punya kesalahan, setiap kita bertaubat harus ke Mekah. Berapa duit? Tapi umat Rasulullah SAW tidak. Punya kesalahan, istighfar, taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat enggak, Bu? Jadi ini umat Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Nikmat enggak? Nikmat. Yang kedua, coba punya kesalahan satu Nabi Adam, dipisahkan sama suami istri. Coba kita punya kesalahan satu, dipisahin sama suami istri. Boro-boro tat, pisah sehari aja susah. Oh, apalagi seminggu, apalagi bertahun. Nikmatnya umat Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya kesalahan masih bisa kumpul suami istri. Tuh, nikmat. Maka kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya sangat luar biasa. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan mendapat syafaat dari Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali masuk kita ke tema meniru etika Rasulullah SAW dalam berpolitik sampai beliau bisa memimpin, bahkan sampai menjadi orang nomor 1. Katanya Michael Hedges itu 100 tokoh berpengaruh, yang nomor pertama ada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kepemimpinannya sudah teruji dan terbukti. Banyak etika-etika yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi malam hari ini paling saya cuma menunjukkan 6 etika Rasulullah SAW bagaimana membuat kepemimpinan beliau sampai diamalkan oleh seluruh umatnya. Apa itu, Bu? Tuh ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya gabungkan jadi satu kata, Rasulullah mengamalkan etikanya dalam berpolitik dengan senyum. Dengan apa, Bu? Rasulullah dalam etika politiknya bagaimana untuk menuju masyarakat yang beradab dengan senyum. Senyum itu adalah arti satu kata, ada 4, ada 6 huruf. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, huruf keenam. Kita bahas bagaimana Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah seperti ini. Dan insya Allah nanti semoga kita ada di pemimpin-pemimpin kita yang insya Allah kita coblos nanti di tahun 2024. Tanggal berapa? Oh, apal tanggal 14 Februari. PPS katanya. Apa etika Rasulullah SAW? Senyum. Yang pertama huruf S. Apa S yang pertama? Etika politik Rasulullah SAW. Huruf S yang pertama sapal. Jadi pemimpin harus saling menyapa. Oh, Bu, disapa nggak, Bu, sama Pak RT-nya, Bu? Pak RT nyapa nggak, Pak RT? Nyapa. Rasulullah tidak hanya menyapa, Bu. Yuk kita saksikan. Kita dengarkan sejarah Rasulullah SAW bagaimana ketika pergi ke Taif. Kemana, Bu? Berdakwah ke Taif. Tapi dapatnya apa, Bu? Niatnya berdakwah ke Taif. Tapi dapatnya daripada masyarakat mereka melemparin batu sampai berdarah-darah. Apakah Rasulullah malah? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah kecewa? Tidak.
nyapanya Rasulullah dengan doa. Maka pilihlah nanti pemimpin-pemimpin yang menyapanya sambil berdoa. Sampai malaikat, Bu, maka Jibril berkata kepada malaikat yang menunggu gunung, sampai gunung bicara kepada Rasulullah, seandainya Rasulullah, kalau seandainya saya boleh untuk melemparkan para masyarakat yang di Taif dengan gunung, saya lempar. Tapi kata Rasulullah apa, Bu? Jangan. Berarti dia punya sifat tidak penendam, malah mendoakan semoga seluruh keturunan dan seluruh yang ada di Taif nanti menjadi umatku dan menjadi menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, saksikan sekarang siapa yang pernah haji, siapa yang pernah umroh, bagaimana Taif keadaan sekarang. Hijau royo, luar biasa. Coba kalau Rasulullah, Bu, dulu Rasulullah pendendam, nggak jadi seperti itu. Maka di sini ada satu tagline, berarti hidup kita harus bersyukur. Bersyukur itu kuncinya, Bu. Kalau melihat harta, lihatlah ke bawah. Ada duit nggak? Ibu-ibu nyariin duit, makanya lihat harta di bawah, nyari. Kalau akhlak, lihatlah ke atas. Tuh, bersyukur. Kunci yang pertama Rasulullah SAW, etikanya yang pertama yaitu nyapa dengan doa. Dalamnya situ harus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci syukur melihat harta ke bawah. Makanya kalau yang punya helikopter, alhamdulillah. Masih banyak mereka yang baru punya Lamborghini. Oh, Bini. Ya. Yang punya Ferrari, alhamdulillah. Masih banyak mereka yang punya Pak Rio, Vario, Pak Rio. Hafal mereka semuanya. Yang punya Pak Rio, syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang goes, yang naik sepeda, bersyukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda, alhamdulillah. Masih banyak mereka yang berbaring di rumah sakit. Yang di rumah sakit, syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang sudah berbaring di pinggir jalan yang itu tadi. Jadi hidup itu bersyukur, ya, Bu. Makanya bersyukur. Jangan lihat sesuatu, lihatnya harta ke atas. Ada tetangga beli TV, iri katanya dia. Besoknya beli mobil, masuk angin. Besoknya naik pesawat, bangun rumah, naik tingkat, masuk rumah sakit. Besoknya tambah bini, masuk kuburan. Lihatlah harta, kalau lihat harta ke bawah, kalau lihat ke ilmu ke atas. Tuh etika Rasulullah SAW. Ketika etika berpolitik, yang pertama adalah sapa dan berdoa. Carilah nanti pemimpin-pemimpin yang menyapa dan mereka yang berdoa bagi masyarakatnya. Allahumma. Enak nggak, Bu, kalau ada pemimpin Pak RT sowan, Pak RT turun ke masyarakatnya, enak nggak, Bu? Pak RT-nya turun nggak, Bu? Alhamdulillah. Dawisnya turun nggak, Bu? Turun. PKK-nya turun nggak, Bu? Ngapain? Cuma antek. nyariin jentik. Tapi syukur alhamdulillah. Itu yang pertama. Maka keberhasilan Rasulullah SAW, kita menyapa seluruh umatnya,
menyapa seluruh yang didakwahi, dan mendoakan ketika melempari, bukan pendendam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua hurufnya E. Masih ada waktu ora? Masih. E. Apa huruf E? Etika Rasulullah SAW. E. Empati. Kita tahu bersama kisahnya Rasulullah SAW. Semuanya pasti tahu, anak-anak juga hafal. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah, ketika keluar rumah, keluar gang, diludahi. Besok keluar, diludahi. Besok keluar lagi, diludahi. Kira-kira kalau kita keluar rumah terus diludahi, marah nggak Bu? Marah. Sebel nggak Bu? Sebel. Apalagi yang ludahi lawannya. Oh, ludah sekali, ludahi kembali 1000 kali. Di sini Rasulullah SAW pakai etika dalam berpolitiknya, empati. Bukan didendam, bukan pendendam. Malah Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar orang yang biasa ngeludahi sakit, Rasulullah yang pertama kali datang. Tuh. Ini etika Rasulullah SAW. Maka ketika lihat nanti kalau seandainya pemimpin datangnya diejek-ejek, datangnya mau diejek dan sebagainya, malah dia balik ngejek, dibuat di mana sosial media dan lain sebagainya, malah membalas ini dan lain sebagainya, berarti bukan etika politik Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak, berjuang, diludahi, berjuang, dihina dan sebagainya. Malah ketika sakit Rasulullah yang pertama kali yang menjenguknya. Tuh. Intinya di sini berarti menjadi pemimpin harus punya ilmu. Tuh. Makanya anak-anak di sini harus punya ilmu. Ngaji enggak? Ngaji enggak? Data di Institut Ilmu Al-Quran, 72 Muslim di Indonesia belum bisa mengaji dengan baik dan benar. Sedikit banyak Bu? Sedikit atau banyak? Banyak. 72% Muslim di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Gimana hidup kita bisa nyaman? Membaca aja belum bisa, apalagi tafsirnya, apalagi mengamalkannya dan sebagainya. Tuh. Makanya kunci etika Rasulullah SAW dalam berpolitik yang diutamakan yaitu empati dan punya ilmu. Didiklah anak-anak ini yang punya ilmu. Tadi yang ngaji alif fathah a, alif kasroh i, alif doma. Oh, tanya para ulama, ada maknanya di situ. Oh, tanya nih para kiai. Alif fathah a, ada ilmunya. Mereka yang suka mengaji, mereka yang rajin tarbiyatun nafas, punya alif fathah a. Apakah alif fathah a? Akal. Orang yang suka ngaji, orang yang punya ilmu, maka diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kalau ada pemimpin di sini ngasih duit kayak saya tadi, ditolak apa enggak Bu? Ditolak apa enggak? Enggak. Diterima aja. Kita harus punya akal. Orang yang ngaji, al-kasroi, anak-anak tadi ada apa al-kasroi? Isi. Orang yang punya ngaji, orang yang biasa ngaji, orang yang biasa taklim di majelis tarbiyatun nafas, insya Allah punya isi. Punya isi nggak Bu? Dompetnya ada, dia punya isi nggak? Nah, terakhir alif doma ada. Apa alif doma u? Alif doma u ukuran. Tanya Pak Kiai-Kiai ini, beliau sudah mendapatkan ukuran menjadi kiai, ukuran menjadi majelis taklim, ketua majelis taklim, karena punya ukuran. Apa ukurannya? Karena punya ilmu dan punya akal.
Kalau nggak punya akal dan ilmu maka tidak ada ukuran. Coba yang di imam masjid mereka punya ilmu nggak, Bu? Punya isi nggak? Punya akal nggak? Maka ada ukurannya. Ia menjadi takmir masjid, menjadi imam rawatib. Tuh. Jadi alif doma punya ukuran. Sampai mana tadi? Huruf keberapa? Huruf berapa, Bu? Baru ketiga. Sampai berapa, Tat? Sampai jam berapa? Sampai habis. Apa yang kedua? Empati dan punya ilmu. Carilah nanti mereka ilmu, yaitu pemimpin-pemimpin yang punya empati dan mereka yang punya ilmu. Etika Rasulullah. Karena punya ilmu dan punya empati, insya Allah semuanya bisa dirangkul dan menjadi pemimpin dari dunia sampai akhirat. Selanjutnya huruf N. Apa itu N? Nyaman. Nyaman. Bagaimana Rasulullah beretika politiknya membuat nyaman? Nyaman bagaimana? Bagi siapa? Orang yang sebagai orang tua nyaman. Kepada anak-anak muda nyaman. Kepada anak-anak nyaman. Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW kepada yang tua menghormati, kepada para sahabatnya dirangkul, kepada sampai pada anak-anak Rasulullah menghormati. Dikisahkan waktu hari raya Idul Fitri, Rasulullah ketemu sama anak yatim piatu. Di sana semuanya pada ramai bermain. Di situ ada anak satu duduk termenung sambil menangis. Ya Allah, enak ya di sana sambil semuanya sambil rame-rame bermain. Aku merenung sendiri karena nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kemudian dihampiri oleh Rasulullah SAW. Ada apa nak? Kenapa kamu bersedih? Ya Rasulullah, saat ini di hari raya saya tidak punya ayah dan bunda, nggak seperti mereka. Semuanya di sana ramai, mereka sukaria dan sukacita. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa wahai anakku? Kenapa wahai anak kecil? Dijawab oleh si anak kecil tadi, ya Rasulullah, orang tuaku, bapak saya berjuang bersama Rasulullah di dalam jihad, kemudian meninggal. Kemudian ibunya karena suaminya meninggal nyari jodoh lagi. Maka saya tidak sendirian ya Rasulullah, saya sendirian tidak punya siapa. Maka Rasulullah menghormati dan memuliakan anak yatim lagi. Disampaikan kepada Nabi, kalau kamu mau enggak, kamu menjadi anak daripada Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Sri Nabi. Pulang, kemudian dikasih baju yang bagus dan sebagainya, dimandiin, kemudian menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya lari ke bersama teman-teman bermain semuanya. Dia teriak, ya hai teman-teman, saya bahagia saat ini saya diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi anak angkat beliau. Bahagia nggak Bu? Ini salah satu cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyaman. Maka kenyamanan itu dalam pemimpin itu filosofinya seperti 5 jari. Seperti 5 jari. Supaya kita bisa nyaman, kita akurkan sama alim ulama, juga akhirnya akurkan sama pemuda, akurkan para pejabat, dan akurkan sama ibu 5 jari filosofinya. Yang jempol itu filosofi adalah pejabat. Makalah cari nanti pejabat yang jadilah pemimpin yang kalau udah jempol enak Bu, silahkan. Bukan menjadi penguasa, tapi menjadi pelayan masyarakat. Tuh filosofi pertama jempol itu pejabat. Yang kedua telunjuk, filosofinya orang pengusaha. Pengusaha, Ustaz Hakim minta di dekat pengusaha. Nah hari ini ada maulid, ada pengusaha, wes semuanya buat saya, semuanya saya yang nyumbang. Pakai
nunjuk, tinggal nunjuk, kamu bawa ini, 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 kelar semuanya malam ini. Itu adalah pengusaha. Jari tengah adalah alim ulama, para kiai. Jari tengah, jari manis, anak-anak muda yang tadi ini anak-anak, jari manis. Makanya mereka kalau mengaji wajahnya manis. Coba kalau nggak ngaji bu, main di sana belepotan. Kalau ngaji paling tidak mereka pakai baju yang cakep, pakai sarung yang cakep, tulangnya juga cakep. Maka jadi ajari manis. Kelingking ibarat ibu-ibu. Ibarat ibu, kelingking bu, kelingking. Jangan lihat kelingkingnya. Ayo kita lihat filosofinya dalam kebersamaan tadi, kenyamanan tadi. Kelingking bisa mengalahkan berapa banyak pejabat-pejabat kita kalah sama perempuan karena dari kelingking kecil tapi mematikan, kecil tapi rawit, tapi juga jempol. Kelingking juga akan bisa dikalahkan sama siapa bu? Sama telunjuk. Makanya ibu-ibu biasanya kalah sama pengusaha. Duit. Kita tes. Ibu-ibu ini kalah sama duit. Sehat bu? Alhamdulillah. Saya mau tanya bu, istrinya suaminya nggak ganteng, nah udah ngomong aja, istrinya ganteng nggak apa-apa tat, yang penting pulang bawa, suaminya nggak pulang seminggu, yang penting suaminya pergi ke luar negeri, keluar kota, yang penting, jadi yang penting suami atau sangel. Pak Yai ini, Pak Yai, yang penting duit katanya, suaminya gimana bu? Ini bukti bahwasanya kelingking kalah sama telunjuk. Makanya bersyukur bu, terima kasih para kiai. Nyaman, kita bikin nyaman bu, kita bikin nyaman suami kita di rumah juga. Jadi pemimpin kita pilih mereka yang bisa bikin nyaman diri kita. Kalah. Kalau telunjuk kalah sama siapa bu? Jempol dan lain sebagainya. Tuh, itulah filosofi jari. Ini saking kan ini bu, saking mereka itu butuh duitnya, makanya kita lihat bu, bapak-bapak sekalian, kita lihat bapak-bapak kasihan kadang-kadang. Pengajian bajunya itu mau ngaji bajunya juga itu, mau pergi tahlilan bajunya, mau ketemu teman bajunya cuma satu. Coba perempuan Senin bajunya merah, Selasa bajunya, Rabu bajunya. Ya Allah, kasihan bu. Kasihan nggak suaminya bu? Kasihan. Yuk, carilah nanti suami yang bikin pemimpin yang bikin nyaman warganya. Nyaman. Selanjutnya hurufnya udah dikasih kode itu, wis udah lama katanya. Tak lanjutkan Y. Apa Y? Yakin. Cari suami itu adalah pemimpin nanti yang punya keyakinan. Seperti Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, memberikan keyakinan kepada seluruh yang ada warga di Madinah. Datang utuk ke Madinah pakai onta. Pakai apa bu? Onta. Tapi Rasulullah dapat amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti onta ini akan duduk dan akan berhenti kepada rumah yang di situ, dan situ nanti akan kita jadikan masjid Nabawi. Apa perintahnya Rasulullah SAW? Di situ digerakkan namanya sedekah.
menumbuhkan keyakinan sedekah artinya gotong royong. Carilah nanti pemimpin yang bisa menumbuhkan diri kita gotong royong. Jadi kita beri sambil panding sedekah. Sedekah itu 7 huruf penuh dengan makna. Huruf S, E, D, E, K, A, H. Makanya nanti sedekahnya ke para kiai nanti. Sedekah itu orang yang sedekah, rajin sedekah. Yang pertama sapa, huruf S, terus menyapa, nyapa teman-teman sebagainya. Yang kedua empati, tahu ketika empati ada suaminya, ada warganya, ada tetangganya yang sakit, tahu empati. Naik level lagi kalau sudah empati, huruf D, doa. Sudah nyapa sedekah, udah situ empati. Yang ketiga doa, saling mendoakan. Yang sedekah bersedoa, yang nerima sedekah berdoa, semuanya warga berdoa, satu kampung berdoa. Naik level lagi jadi huruf E, eratlah semuanya. Naik level lagi huruf K, kompak. Naik level lagi hurufnya A, abadi. Itulah harta yang abadi. Naik level terakhir hurufnya H, hubungan manifestasi kita sedekah, hubungan pada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada masa sesama. Tuh, bikin yakin. Terakhir hurufnya U, usaha. Tuh, bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyamankan penduduk, menyamankan masyarakat dengan namanya piagam Madinah, dan itu semuanya sampai ditiru oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh warga, oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Tuh, tahu Bu isi piagamnya apa? Enggak tahu. Muslim, Yahudi menjadi satu suku dan satu bangsa. Yang kedua, sama-sama memberikan kewenangan, keluasan bagi mereka masyarakatnya untuk memeluk agamanya masing-masing. Pemimpin. Yang ketiga, bersama-sama mengusir musuh. Yang keempat, bagaimana membuat Madinah menjadi kota suci. Yang terakhir, keputusan yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir hurufnya M. Apa M? Magnet. Kita lihat Bu, Rasulullah SAW menjadi magnet, etika dan politiknya menjadi magnet. Dari mana kita telusurin? Dari keturunannya menjadi magnet. Dari Rasulullah SAW sendiri, etikanya, beliau adabnya, akhlaknya menjadi magnet. Ketika umur remaja menjadi magnet, diajarin yaitu mengembala, artinya diajarin manajemen di situ. Umur 25 diajarin lagi menjadi pengusaha, menjadi magnet lagi. Umur 40 menjadi magnet yang sangat luar biasa, diangkat menjadi Rasul. Dan kemudian di dunia militer dan lain sebagainya, Rasulullah SAW menguasainya. Inilah etika politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah nanti, lihatlah pemimpin nanti dengan senyum. Kalau mereka nyapa dan berdoa, pilih. Kalau mereka empati dan punya ilmu, pilih. Kalau mereka bikin kita nyaman dan warga nyaman, pilih mereka. Kalau mereka punya keyakinan dan bikin kita semuanya sikap gotong royong, pilih mereka. Dan kalau mereka punya sifat usahanya apa, yaitu membuka kenyamanan seluruh Indonesia, pilih mereka. Kalau seandainya mereka terakhir hurufnya M bisa membuat magnet yang ada di Indonesia ini bisa menyentuh kepada seluruh dunia, investasi dari dunia kemana-mana menuju Indonesia, pilihlah mereka. Dengan apa? Senyum. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kepemimpinan yang aman, pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, yang menjadi warga Indonesia menjadi negara yang aman, dan insya Allah kita menjadi warga, anak-anak kita soleh-solehah. Insya Allah hidupnya kita sakinah, mawadah, warahmah, dan insya Allah juga kita akhir hayatnya husnul khatimah. Al-hadina wal-yaqulinatin soleh. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang kita bisa berbagi ilmu dan duit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.